This Virginia, straight from the country right there with my kinfolk. Kita bakal mulai di game kedua. Kita bakal sekali lagi masuk ke map Purgatory dan ini cukup seru banget. Dan kita lihat ini dia matchnya. Wow, 10 9 ini kalau kayak gini nih deg-degan gitu ya. Rasanya itu deg-degan banget ya kan. Karena di count gitu, dihitung. Saat udah mulai terbang dan kita lihat nih bakal spot kemana dulu. Kira-kira mau ngelihat tim Bawa yang pilotnya mana? ya? Pilotnya. Oke. Oke. Yap, kita bakal mulai. Dan ya, kalau gue bisa lihat di sini ada pesawat yang sudah mulai berjalan dari arah bawah menuju ke atas Ya. dan ini cukup seru banget. Yes, dari arah Purgatory, emang Purgatory arah Fire Brigade ke arah mana tuh? Moat House kah atau Crossroad ya? Oke, daerah-daerah Crossroad gitu sih. Karena ini benar-benar, ini bisa dibilang arah mapnya dapat 50-50 sih. Jadi so far harusnya semua area atau semua mapnya bakalan bisa dijadiin tempat untuk landing. Karena kalau kita lihat sendiri sini ada tim yang udah turun juga di sana di area Brasilia ya. Oke, dan ternyata di pagi hari udah ada baku hantam kali ini cepet banget. Dari IOG udah mendapatkan informasi di mana ada satu tim lainnya juga yang berada di area Brasilia dan ini early fight banget ya Bang El? Iya bener banget, Brasilia juga cukup cukup seru banget sih kalau sendiri buat di early fight. Dan kalau gue lihat di sini IOG juga mendapatkan satu posisi yang juga cukup baik banget, resource juga udah cukup baik banget. Apalagi dia dapat satu senjata AK nih, wah AK Draco ya. Wih gila ganteng banget ya Bang Ini ya? ganteng pokoknya lu kalau seandainya pakai ini auto ganteng lah pokoknya. Waduh. Ya kita lihat di sini ada juga satu tim dari Boom yang sekali lagi datangan banyak banget, Rooster yang cukup baru juga. Nuting coba untuk melihat-lihat keadaan di atas dan Gaps nampaknya Gaps juga harus terjatuh. Gaps sendiri juga bekas dari bos juga ya. Jadinya ini banyak banget player-player yang juga nggak lama nganggur gitu ya kan. Dia bener-bener kayak cepet banget ya langsung di hire sama tim-tim yang lain. Walaupun di Farewell langsung dapet tim gitu ya kan. Gokil. Oke, ini mungkin karena dari basic mereka udah punya pengalaman juga ya Bang. Jadi kayak walaupun baru Farewell pasti udah ada tim-tim lain juga yang ngincer. Nah ini kalau kita ngelihat Louvre ada Rainbow juga ya. Rainbow kita tahu di season fall kemarin dia tergabung di di tim Onyx ya, nggak lama juga butuh di Farewell. Tapi setahu gua Rainbow sendiri belum official di Farewell sih. Harusnya ya kalau gua mantau-mantau gitu ya, tapi kayaknya kalau udah join di sini sih harusnya udah Official. kontraknya pasti udah putus gitu ya kan. Bener, gak bisa balikan tuh Bang? Bisa sih, tergantung situasi dan kondisi gitu ya kan. Tergantung transferan gak sih? Iya, tahu si ininya pacarnya yang baru ya kan, PHP doang gitu ya kan. Oh gitu, Iya. tanya pacaran cuma seminggu Iya, ya, dia balik seminggu lagi ke doang, tim balik lama. lagi. Aduh. Tapi biasanya yang CLBK gitu nanti putus lagi gitu ya kan. Begitu, Iya. Kebiasaannya, Kebiasaan tuman. Iya. Yap, tapi di sini nggak tuman karena ada Star 8 juga tadi masih coba untuk mencari resource untuk ngelut cantik, dan kalau gue lihat di sini juga ada DG yang masih coba untuk memanfaatkan skill launch. Nggak ada pertempuran di awal karena kalau sendiri di skill launch lu dapat satu pertempuran. Ada IOG juga nampaknya mendapatkan perlawanan di daerah Brasilia. Ada damage yang dihasilkan oleh Bion. Masih coba untuk melihat-lihat keadaan dan lagi-lagi Bion juga harus terjatuh, tapi ini bakal jadi low banget karena udah ada yang majuin ke depan. Coba untuk ditembak dan ternyata di sana EVOS. Wow, EVOS berhasil nge-wipe out IOG. Kalau gue bisa bilang di sini clean sheet karena mereka nggak kehilangan satupun. player. Wow. Dan ini sebenarnya bisa dibilang fight yang lumayan cukup lama ya. Karena dari awal landing mungkin dari IOG sendiri emang dapatnya kebetulan di tempat yang open field ya. Sedangkan dari EVOS tadi dapetin compound.
Ya cukup di atas. Tapi yang menarik menurut gua adalah EVOS turun di daerah Brasilia. Ini keluar dari habit utamanya dia yang mana kalau sendiri kita ngomongin Purgatory, dia itu bener-bener cenderung di arah jarum jam 12. Ini bener-bener dia coba untuk ambil di sentral dan kebetulan yang mereka hadapi adalah IOG yang notabene tadi kalau kita ngelihat dari susunan klasmen yang ada, dia di peringkat ketiga untuk sementara ini. Oke, Wow. jadi bisa Jadi dibilang cukup oke. punya strategi yang fresh ya Fresh, dari jadi EVOS. kaget pasti orang-orang juga nggak expect dan kalau kita lihat di sini pergerakan dari tim BTR juga masih coba untuk melihat-lihat keadaan dari arah bawah ya dan kalau kita lihat juga zonanya sendiri juga cukup netral ya. Cukup Ya. netral, nggak nakal-nakal banget tapi ada yang tabrak lagi. nakal di sana karena udah ditabrak The Pillars community juga harus tereliminasi dan ini menjadi satu titik poin apa ya anti klimaks menurut gue di ronde kedua karena mereka tadi benar-benar main rapi di Bermuda ya berhasil masuk 2 besar tapi di game kedua mereka bisa dipastikan cuman dapat poin kalau seandainya tadi IOG yang tereliminasi pertama dia peringkat ke-11 itu paling cuman dapat 1 poin. Satu poin poin doang. Dan Wow. itu pun belum ada kill point tambahan juga Nggak ya. ada kill point tambahan karena tadi bener-bener orang terakhir, tinggal 2, satunya lagi ngenes banget ya kan ditabrak, satunya lagi udah diberondong gitu ya kan. Aduh, sebenarnya yang lebih ngenes lagi adalah ketika dia ditubruk dan itu kelihatan di kamera gitu. Iya bener banget, Kan pas orang-orang banget jadi ya. lihat ya. Iya, mentalnya gitu ya, cantik banget mentalnya dan Aduh. ya kalau gue lihat di sini ada RBR juga, ada Onyx ya. Kalau seandainya gue bahas tadi, Launya sendiri turun ya, Launya sendiri pengganti dari Lixi. Jadi Lixi baru di farewell di fall season kemarin dan Launya sendiri adalah bagian dari tim Onyx Ares. Jadi kayak dilebur jadi satu masuk ke Olympus Launya. Sisanya teman-temannya yang di Ares sudah pada di farewell. Wow. Dan yang menarik di sini susunannya nggak ada Tayo, sang pangeran headshot, jadinya cukup seru juga sih ngelihat dari gameplay yang barunya juga. Nah, Jars sendiri sekarang udah mulai bisa jalannya tuh bisa sambil koprol-koprol. Ah iya. Karena dia di fall season kemarin predator gitu Oh, ya iya. kan. Jadi lu jago bebas mau jalan kayang gitu ya, Ah, mau iya. jalan Suka-suka koprol-koprol dia suka-suka. gitu ya, heeh. Jago kan bebas ya kan. Benar. Iya, ya kita lihat Jar sendiri masih coba untuk memanfaatkan apa namanya resource yang ada dan kalau kita lihat ya signature dari Delta sendiri dia nggak bakal lepas dari senjata sniper ya walaupun tadi kalau gue lihat sendiri itu masih VSS tapi nggak nurunin dari damage yang ada karena kalau gue lihat juga ada tambahan apa ya damage per detik gitu ya kan kalau VSS. Yes, dan apalagi yang enak adalah kayak membunuh dalam diam ya. Iya, membunuh dalam VSS. diam. Jadi dia juga pakai perdam jadi nggak terdetek juga. Udah ganti lagi ternyata SKS Ya. tadi. Terlalu warna-warni ya jadi kayak nyayu. Oke, kita lihat di sini ada EVOS Kenzo juga udah melihat kehadiran dari salah satu tim yang ada di bawah sana karena juga ada UAV nakal yang coba untuk lewat dan udah appear di map. Ini bakal langsung dimajuin oleh Abu sang raser kita lihat di sini masih coba untuk maju ke depan di cover oleh Kenzo. Kenzo bakal coba split ke kanan dan kita lihat di sini masih coba untuk melihat kehadiran dari tim-tim yang ada dan coba untuk menghilangkan dari glue wall yang ada, coba untuk melihat dan wow kalau kita lihat di sini ada BTR ya bakal juga disambut ada mobil yang juga sudah mulai lewat. Masih coba untuk melihat-lihat Ikam dan juga Anca maksud gua. Tadi Anca nggak ada tos bareng ya. Tadi yang tos bareng sama kita Gary sama Ikam. Oke, dia yang megangin HP-nya, Bang. Megangin HP-nya. Kalau si Anca megangin senternya. Iya. Dan kita lihat di sini masih coba untuk melihat-lihat keadaan di sekitar, nggak mau gegabah, masih coba untuk bertahan di belakang. Ada satu jumpsuit yang berhasil dilakukan oleh salah satu member dari BTR, tapi satu setup yang cepet banget dari tim EVOS lagi-lagi nge-wipe out salah satu peserta dari pertandingan di ronde kedua kali ini yaitu BTR. Tadi setupnya dilakukan ke arah IOG maksimal. Sekarang lu lihat setup cepet lagi dilakukan oleh EVOS dan clean sheet lagi tanpa kehilangan satu orang pun. Yes, ini sebenarnya permainan yang justru bagus banget ya karena kalau misalnya kita sedikit notice EVOS tuh biasanya mainnya dari luar zona. Iya, iya. Terus nge-split gitu-gitu. Tapi sekarang mereka bener-bener disamperin banget dan backup-annya cepet juga ya. Ya itu satu atribut ya makanya mereka bisa juara di fall season ya. Atribut yang pas banget adalah lu full agresif gitu ya kan dengan kom yang baik dan itu dilakukan oleh EVOS. Nah yang patut kita catat adalah
satu skemanya sendiri ini di luar dari habitnya ya, itu tadi yang lu singgung gitu ya kan, dia turun di Brasilia di center sampai akhirnya, nah ini nih harusnya bakal ketahuan, ke notice sama member dari EVOS ya. Ya. Karena pasti bakal kedengeran suara mobil walaupun rada jauh, tapi lagi-lagi kalau seandainya EVOS sendiri punya objektif untuk mengejar poin ketertinggalan mereka, walaupun sebenarnya ketinggalan di bawahnya nggak jauh-jauh banget gitu ya kan, tapi dengan apa yang dilakukan oleh RBR ini bakal harusnya ketemu, tapi di lain sisi ini bakal ketemu sama tim bukan EVOS ya. Oke, Gimana ya? coba untuk masuk ke daerah kontainer dan coba untuk jumpsuit ke atas, tapi nggak ada yang kena. Calvin kita lihat di sini cukup baik banget pergerakan dari salah satu tim yang tersisa di sini dan akhirnya harus terjatuh itu ada Onyx. Itu satu tim berada Satu di tim. satu kontainer ya? Yap kayaknya, karena kalau gue lihat tadi yang terakhir dibunuh itu udah instant kill dan kalau gue lihat di sini bahkan udah ada mayat-mayat yang bergelimpangan. Jadi tadi sebenarnya setup yang kita lihat mobil di belakang itu adalah orang terakhir yang masuk ke daerah kontainer. Tapi satu orang atau satu mobil yang maju ke depan itu berhasil nge-wipe beberapa member yang ada di sekitar mobil kontainer, yaitu member-member dari Onyx. Oke, mungkin bisa dibilang Onyx dalam keadaan belum Belum siap siap, ya. tapi harusnya lu siap lah karena dengar suara? proses dari mereka sendiri di wipe itu adalah proses di mana lawannya sendiri itu pakai mobil gitu ya kan. Jadi harusnya pasti bakal ke distract gitu ya kan. Tapi ya mungkin nggak siap dan setup yang dilakukan oleh member dari RBR juga cepet banget. Bener, apalagi tadi sebenarnya dengan adanya landmine juga ya. Tapi landmine-nya nggak terlalu memberikan banyak impact. Cuman kayak ya meledak-meledak aja, tapi dari RBR sendiri nggak terkena damage yang cukup signifikan gitu. Yap, betul banget. RBR berhasil ya kalau gue bilang ya itu ya satu checklist objektif yang paling penting adalah lu bisa nge-wipe tanpa kekurangan satu member pun, dan itu dilakukan oleh RBR clean sheet dan baik banget, 4 kill tambahan itu poinnya juga cukup bagus banget. Separoh dari poin Buya gitu ya kan. Bener. Lu ngomongin 8 4 itu udah mau dapet 8 gitu ya kan. Kalau seandainya lu ngomongin 5 kill itu dapat 10 gitu ya kan. Dan itu udah cukup baik banget. Yap. Apalagi kita nggak tahu ya ini udah sisa berapa tim karena Ya. 21 lumayan cukup cepet juga ya kalau bisa dibilang. Ya cepet, karena tadi kalau gue lihat dari proses pesawat yang melintang itu memang di tengah-tengah ya kan, dan tim dengan atribut agresif yaitu EVOS masuk ke tengah-tengah juga. Ya udah, jadi jatuhnya banyak korban yang langsung hilang. Bisa dibayangin EVOS aja udah kill 8 ya kan. Ya, itu yang ketahuan ya. Yang ketahuan gitu ya kan. Belum lagi tadi tim-tim yang lain. Nah, belum lagi tadi ada The Pillars juga yang juga harus langsung mati di early. Ya, ada Star 8 juga kita lihat di sini masih coba untuk bertahan di daerah rumah bawah Brasilia. Oke, ini dia nih VSS-nya. Masih coba untuk ditembakin ke arah orangnya. Kalau gue sih jujur nggak kelihatan ya. Kalau gue itu kalau lu ngelihat di handphone pasti kan posisi lebih kecil ya kan, dan itu nggak kerender. Kita apalagi pakai TV segede gini ya. Makanya masih coba untuk ditembak. Oh, merah, tapi kayak kalau merahnya tersebut itu harusnya dari glue wall. Jadi masih coba untuk ngepredik aja shootnya, tapi tadi beberapa damage juga masuk. Delta nggak bakal bisa langsung bunuh harusnya itu VSS itu ya VSS mungkin kalau dari jarak jauh kayak gini hanya untuk early ya, karena kalau seandainya kita ngomongin mid game harus di follow up juga, damage yang dihasilkan juga nggak terlalu besar, apalagi kalau seandainya lu maju di depan juga masih banyak orang gitu, temen-temennya masih banyak ya, revive cuma 3 detik jadi nggak maksimal. Benar. Jadi sebenarnya cuma buat buka vision aja, tapi ya nembak-nembak iseng nggak masalah karena juga make muzzle pakai suppressor juga ya kan. Ya, jadi nggak ketahuan arahnya ya. Juga arahnya. Dan kayaknya tadi sedikit kita notice di Brasilia, berarti kan ada Dranix, ada EVOS. Nah, ini dari ada pergerakan dari bawah dan langsung aja ada headshot. Baik banget Dranix. Razor kita lihat di sini masih coba untuk menembaki orang-orang yang sudah terpapar karena juga cukup terbuka, nggak banyak opsi. Timnya masih coba untuk dilihat, bakal langsung di follow up, hati-hati karena banyak banget yang kelindes dari airdrop ya. Oke, masih coba untuk bertahan di sana dan kita lihat ternyata di situ ada RBR, masih coba untuk melihat-lihat, coba untuk bertahan menggunakan glue wall-nya, coba untuk dihancurin lagi, tapi kita lihat di sini 2 member dari RBR juga sudah terjatuh dan nggak pakai lama, langsung aja
ke wipe out. Yes. Dan kita lihat sini balik langsung kamera ke arah DG. Wow. Karena tadi posisinya DG lagi perang sama RBR ya. RBR Yap. sempat dapetin satu player dari DG tapi di atas dari Dranix. belakang nampaknya ada Aduh. Dranix yang coba untuk maju ke depan. Masih coba untuk melihat karena dia malah posisinya kesampah kayaknya sama DG ya. Bener, tapi Karena- akhirnya Dranix jadi turun gunung ya. Turun gunung dan gua rasa worth it karena tadi di posisi pertamanya dia juga masih di luar zona. Dan kita lihat tanpa terasa udah ada 14 live yang mana ini udah mulai masuk ke fase late game. Coba untuk ngegulung-gulung dulu dan kalau seandainya Dranix mendapatkan peringkat 3 besar lagi ini juga bagus banget sih bekal mereka ya, lagi-lagi ya regular season kan liga. Tapi ya dengan hasil yang cukup maksimal ada 123 damage yang dilakukan oleh Jafra ini membuat Dranix sendiri juga nggak akan nyaman-nyaman banget untuk bertahan di rumah kayu. Bener, apalagi posisinya udah kayak ke lockdown juga. Ya. Walaupun memang mungkin Jafra, nggak tahu ya dari tim Dranix di depan apakah sadar sebenarnya dari DG hanya sisa sendiri. Ya, bener banget. Karena ini bakal jadi advantage yang besar banget gitu. Kalau misalnya 4 player bakal coba untuk langsung ngeras ke area rumah itu. Yap, harus sabar. Dranix gue rasa nggak ada satu keharusan dia untuk keras ke depan dengan live cuman tinggal 14. Gue rasa memanfaatkan poin Buyah juga cukup baik banget buat mereka setidaknya untuk mempertahankan peringkat 3 teratas ya. Tentunya. Oke, ini kita dia. lihat masih coba untuk pakai monster struck. Kita lihat di sini coba untuk ke arah dari rumah kontainer dulu sebentar, tapi dia nggak bakal berhenti karena cuma ngelihat doang. Tapi kalau kita lihat di atas sana udah ada yang bakal ngelihat. Kita lihat di sini Street baik banget turun dulu dia karena nggak mau kelihatan di atas mobil. Itu mobilnya gampang banget di-headshot soalnya. Iya, karena terlalu tinggi Terekspos juga. terlalu tinggi dan nggak ada atapnya gitu ya kan. Benar, kalau jadinya. hujan kehujanan tuh Iya, beda ya. itu bahaya sih. Tapi by the way, DG kan tadi ada Masih ada. lumayan ya. Harusnya Iya, masih 14 live. Jadi harusnya dia bakal coba gulung medkit aja. Karena kalau sendiri dia coba keluar ini udah terpapar. Pertama udah zona udah sakit banget dan tim dari Dranix juga udah full. Ada satu yang kena lagi Delta 2 kali ya dia kena damage. Gue nggak tahu kenapa, tapi berhasil di revive. Harusnya bakal coba untuk dilihat ke atas sana dan harusnya udah mati karena cuma tinggal 13 live. Gue nggak tahu yang mati yang mana, tapi kalau kita lihat di sini lagi-lagi Razor bakal coba untuk dilihat dari musuhnya. Kita lihat di sini ada EVOS, Kenzo masih coba untuk melihat-lihat apakah ada orang di sebelah sana. Di lain sisi juga ada 3 member yang coba untuk maju ke depan follow up. Kita lihat di sini Abu masih coba untuk spam granat, ada pop up blue wall dilakukan. Coba untuk maju ke depan dan kita lihat di sini masih coba untuk melihat ada satu pertahanan yang cukup baik. Abu berhasil mendapatkan 1 kill dari Star 8 dan akhirnya Star 8 harus tereliminasi lagi-lagi. Udah 2 kill dan ada 1 member itu ada Dranix ya, tim yang tadi coba untuk turun ke bawah tapi harus dipaksa untuk naik ke atas. Satu persatu member dari Dranix juga harus terjatuh, menyisakan hanya beberapa orang doang dan akhirnya kita lihat di sini Dranix yang tadi udah mempunyai advantage menyerang tapi akhirnya harus dipaksa bertahan sampai akhirnya kita lihat di sini EVOS berhasil mendapatkan Buyah dengan kill yang banyak banget harusnya.